Selamat pagi. Pagi Bu Enda. Pagi Sepin. Assalamualaikum. Kita kan mulai kelas. Emang ya? Ya, Guru apa? mulai kelas. Mulai kelas kan ya? Terima kasih. Amin, silakan. Tadi saya gini. Absen dulu Pak Fatur. Waalaikumsalam. Silakan baca. Bos, silakan. Anu besi kuning itu besi kuning. Saya kan paling besi kalau mau kenaikan pangkat kalau kan dia saya makanya saya jadi paling besi gitu. Saya sudah harusnya dari cuma mau datang di belum masuk saya tapi saya masuk di ucapkan cakep. Iya, Bu Mita. Makasih. Air berisik tanda tak dalam. Air tenang laksana berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tangerang, Ibu Sri Sulastri MPD yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Syahrul Eri. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Tangerang. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, panjang umur, serta nikmat keluangan waktu sehingga hari ini kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, merupakan salah satu rangkaian dari program calon guru penggerak terutama angkatan ke-11 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Heri. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini beserta anak cucu kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelihatan diseminasi budaya positif. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan dari pelaksanaan pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Heri sudah mengikuti CGP ini selama hampir 2 bulan dan beliau adalah angkatan yang ke-11. Semoga ilmu yang Bapak Heri dapatkan selama CGP, terutama untuk budaya positif yang hari ini insya Allah akan dipaparkan oleh beliau, ini menjadi vitamin tambahan ilmu buat kita juga untuk selanjutnya nanti bersama-sama kita insya Allah akan bisa menerapkannya kepada anak didik kita. Harapannya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan, lalu keempat penutup doa. Marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadinya walikulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Bapak Syahrul Eri. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Heri tentunya, Bapak Heri Spesialis selaku CGP ya, CGP ya, baru 2 bulan yang akan menyampaikan paparannya mengenai diseminasi budaya positif. Yang saya hormati juga pada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang setia hadir untuk sama-sama kita belajar ya dari apa yang nanti disampaikan oleh Pak Heri. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu pengikutnya hingga zaman dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Ini saya jujur pertama kali wakil kepala sekolah. Jadi yang jelas sama kepala sekolah dan hari kita sudah mendapatkan kepala sekolah yang baru, itu Ibu Sri Sulastri, baru tapi rasa lama. Mudah-mudahan sih, Bu Sri Sulastri tidak banyak berubah ya sejak dari meninggalkan SMK Bagus kembali ke SMK Bagus, dalam artian yang sampai kita pertemuan beliau, kita nggak sudah kenal gitu ya, sebagai kayak alat yang baru. Tapi bagaimanapun mudah-mudahan Bu Sri Sulastri bisa membawa sekolah kita menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Kemudian yang terutama sekali bahwa alhamdulillah di sekolah kita itu sudah ada guru penggerak berapa ya? 3 atau 4 ya? Terus yang guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak 6 ya? Sudah ada 6 guru penggerak ditambah CGP-nya 4, total 10. Jadi mudah-mudahan semakin banyak guru penggerak ini maka akan berdampak langsung ya kepada sekolah kita nih. Bagaimana dari proses pendidikannya, proses pembelajarannya, baik di kelas maupun juga karakter siswa juga dapat ditingkatkan. Kita lebih baik belajar dari para guru penggerak sehingga pengimbasan ya ilmunya itu benar-benar kita bisa rasakan bersama. Kalaupun yang masih belum jadi guru penggerak, tapi nanti tindak tanduknya selaku gurunya itu sudah seperti guru penggerak. Mudah-mudahan itu harapan kita. Pada dasarnya apapun yang diprogramkan pemerintah ini semata-mata memang demi kebaikan pendidikan di negeri kita di Indonesia ini, khususnya di sekolah kita SMK Negeri 2 Tangerang. Mungkin tidak banyak ya. Saya ucapkan selamat pada Pak Ibu saya untuk terus menjadi teladan bagi kita semua ya, sebagai baru calon, tapi nanti insya Allah nggak ini lah, biasanya nggak lulus ya. Jarang itu udah calon, kalau lulus itu jarang ya. Calon pasti bukan dari guru. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arul Lady atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum pemaparan mata saraf-sarafnya, biar saraf-saraf matanya nih biar nggak tegang, biar terbuka, saraf-saraf badannya biar nggak lemes-lemes. Kita mau ice breaking dulu ya. Nah, untuk ice breaking akan disampaikan nanti oleh Ibu Asti. Tepuk tangan Ibu Asti. Kami persilahkan Bapak Dali. Silakan. Oke. Biar tadi ya berdiri aja biar tambah semangat ya Bapak Ibu ya. Bisa ikuti instruksi saya nanti ya Bapak Ibu ya. Kayak untuk kita main jari aja dulu, main jari-jari gitu. Untuk hap-hap maka bertepuk tangan, dan untuk kore tangannya ke atas semua. Hap-hap kore. Oke, kita lanjut dulu ya. 1, 2, 3, hap-hap kore. Oke, hap-hap kore, hap-hap kore. Oke, next kita saya akan tunjuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa fokus dan berkonsentrasi ya. Oke, mulai dari Ibu nih, hap-hap kore, hap-hap kore, hap kore. Oke, bisa Bapak Ibu ya, jadi seperti itu ya. Oke, kita mulai lagi. Hapa, boleh, hapa, boleh, hapa, boleh. Kita ikut lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Hapa. Bilangnya apa global nih? Oke, lagi papa dulu hore. Hapa, hore, hapa. Oke, lagi ulang. Oke, yang belakang belum. Hapa. Hore. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Saya kembali lagi pada MC. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Asti. Terima kasih ya Bu Asti. Nanti masih ada next ice breaking lagi. Sudah disiapkan. Bu Asti punya banyak breaking. Jadi anytime dia siap kapan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Heri Busairi. Kepadanya kami persilahkan. Semangat Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di sini. Kuis praktek ya? Ya, kita lintas jurusan ya. Terima kasih. Ada yang lebih all ya. Yang masuk all ya baru. Masuk all. Ada. Kita diskusi ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita happy aja ya, nggak usah merasa kasih pertanyaan terus ya. Nah kita nanti happy aja. Oke, untuk
Pertama dulu ya. Saya Pak Heru Busairi, saya CGP angkatan 11 ya. Kalau teman-teman ada angkatan 5, ya ada angkatan 6, angkatan 8, saya angkatan 11 ya. Nah, dari Bu Wahyu saya, kemudian Bu Catherine, sama Bu Fira. Oke, Christine. Christine. Pandi. Wah. Katakan dulu di sini, katakan dulu. Katakan bawah. Ya. Bapak Ibu udah tahu ya budaya positif. Udah tahu belum? Ada yang udah tahu. Budaya positif di sekolah apa aja kira-kira? Kelas. Apalagi? Jadi untuk siswa dulu. Untuk semuanya. Udah langsung belajar. Apalagi itu? Bisa berisik pada Masih saat belajar. kelas, ya kan? Yang sering dilakukan oleh kita semua di sekolah ya. Itu adalah budaya positif. Nah, oke. Kita berangkat dari ini ya, Ibu ya, dari Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara adalah sosok guru kita ya. Beliau lahir di Jogja, ya. Jogja 2 Mei 1909. Memang lahir dari lingkungan keraton ya, darah biru ya. Kalau kita darah apa nih? Biru juga. Darah merah. Nah, namanya Raden Mas Wardi Suryodingrat. Nah, beliau memang sejak kecil ya menempuh pendidikan di Belanda ya, bersama anak Belanda tinggal Belanda. Nah, filosofi Gajah Dewantara yang dikembangkan oleh Gajah Dewantara yang pertama adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat murid ya, bahwa kita diguru sebagai ibaratnya sebagai petani kata Gajah Dewantara. Nah, petani itu ya dia memelihara ya, rumput yang mengganggu padinya dibersihkan, kemudian menyirami, yang ngasih pupuk, ya kan? Nah, itu fungsi kita sebagai guru. Nah, murid itu sebagai padinya. Kata Gajah Dewantara, guru itu tidak bisa mengubah kodratnya, nggak bisa. Misalkan tadi ya, padi jadi jagung, nggak bisa kan? Nah, yang dirubah adalah potensinya. Potensinya digali, potensinya yang ada di dalam di anak-anak kita. Nah, kemudian pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam di kita nih apa nih kira-kira di Tangerang? Kodrat alamnya? Panas. Industri ya kan? Industri. Nah, maka pelajaran yang kita berikan sesuai dengan kodrat alam. Yang industri. Ya. Kalau pertanian, banyak pertanian. Pendekatan pertanian. Nah, kemudian kodrat zamannya. Nah, di sini kadang kita pembelajaran tidak sesuai dengan zaman anak-anak. Sekarang ini apa? Milenial kan ya? Gen Z ya? Ya, tidak bisa lepas dari apa? Gadget, HP. Anak terasa hampa sama HP. Ya. HP kayak ceweknya yang pertama, ya kan? Habis saja pasti cari colokan, ya kan? Di kelas itu colokan banyak tuh, ya, untuk ngecas HP. Nah, itu kondisi sekarang, sesuai dengan kodrat zaman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Nah, ini sangat kental ya orang-orang Jawa, ya kan? Itu sangat kental dengan budi pekertinya. Ya, dengan orang tua hormat, monggo, ya kan? Ambil duduk, gitu kan? Nah, itu budi pekerti, dengan menyapa orang tua, ya. Menyesali, budi pekerti ya. Nah, yang keempat adalah berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid. Nah, jangan sampai kita sebagai pendidik murid ini kita abaikan, ya, seperti misalnya kita masuk harusnya jam 9 kadang lambat, ya kan? Nah, itu nanti tidak berpusat pada murid atau keinginan murid nih. Nah, kita sih tuh kira-kira pelajaran ibu tuh atau bapak tuh kamu maunya apa sih? Seperti apa sih yang ingin kamu? Oh, saya ingin sambil main, ya, sambil speaking atau apa? Nah, itu sesuai dengan kodrat dengan berpusat pada murid. Nah, kita tidak boleh merugikan murid. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kita itu menghamba istilahnya, menghamba pada murid. Bukan berarti kita sujud-sujud, bukan, tapi kita berfokus pada murid. Ya. Lanjut murid. Nah, budaya positif ini ya, kita masuk ke budaya positif. Budaya positif sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan,
dan inspiratif. Ini bukan hanya tentang aturan dan tata tertib. Ya. Jadi di kelas kita tuh sudah mengenakan loh anak-anak. Ya. Dan mereka merasa terbebani apa enggak? Ya. Di kelas kita. Masa jenuh apa enggak? Ketika kita kasih pembelajaran, nyaman apa enggak? Nah, itu budaya positif yang harus kita kembangkan. Aturan boleh, cuma tidak boleh membuat anak-anak itu merasa terhakimi atau merasa bosan. Gitu ya. Boleh. Tapi juga membangun hubungan yang kuat antara guru, siswa, dan warga sekolah. Ya. Nah, kita harus bangun nih budaya-budaya positif. Nah, antar guru, ya, kita harus sering menyapa, ya kan? Menyapa kabarnya gimana, ya kan? Gimana kondisi keluarganya, gimana hari ini kabarnya, gitu kan? Harus apa? Ya. Dulu katanya pernah ada namanya Bu Erta, ya kan? Saya dengar dari senior-senior. Terus setiap pagi itu nongkrong di ruang guru, ya. Nongkrong dulu, datang ya, nongkrong. Datang ruang guru, kemudian menyapa guru-guru, gimana itu kabarnya? Itu luar biasa, ya kan? Nah, itu patut kita teladani. Nah, dengan menerapkan budaya positif, nah, sekolah mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang kompetensinya, keahliannya, ya, otomotif, pinter, atu, ya kan, peternak unggas atau pertanian, logika seperti itu. Tapi yang diharapkan adalah dia menjadi anak yang mempunyai karakter yang tangguh, ya kan? Walaupun dia dimarahi bosnya, dia tetap tangguh, kuat gitu kan, tahan banting gitu. Ya, kalau biasa gitu. Jadi di PKL domain itu udah kabur, ya beda ya. Iya, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Iya, gara-gara itu doang diomelin. Nah, itu karakter anak kita ya, dia tidak tangguh dan saya menghadapi dunia nyata. Itu nih. Nah, budaya positif yang akan kita bahas pertama adalah disiplin positif ya, disiplin positif. Yang kedua, nah, yang kedua adalah motivasi untuk manusia. Yang ketiga, posisi kontrol institusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang kelima adalah segitiga institusi. Oke, sebelum ini kita bahas semua. Nah, ini ada permainan tadi nih. Tadi Bu Asih sudah explaining kita, ya, udah panas. Nah, sekarang kita masuk ke permainan tentang kontrol diri. Nah, ini permainannya. Nah, nanti dua-dua nih. Dua-dua pasang-pasang. Terserah mau pasang sama siapa. Ya. Nah, ayo bermain kepala tangan. Nah, yang ada yang satu A, yang satu B. Ya. Yang A itu mengepal tangannya, seolah-olah dia mau memegang rahasia, di tangannya ada apa. Ya. Nah, kemudian yang B nanti merayu tuh supaya tangan boleh terbuka. Gimana caranya bisa merayu, ya kan? Bisa ngomong-ngomong gimana sih? Coba buka, ya kan? Ya. Kemudian bisa menunjuk, ngadik, menggoda, ya. Yang politik boleh sampai tangannya buka. Ya. Siapa yang A? Sana. Nah, masang-masang nih. Ayo. Mas Arul dengan apa ya? Ya, Mas Arul dengan ketahuan namanya nanti. Ya, ayo kapal. Gak apa-apa. Aman. A yang ngepel, ya. Yang B yang membujuk supaya tangannya buka. Ayo, Mas Abdul apa tuh? Nanti ganti. Nah, boleh. Nah, caranya gimana supaya kepalanya buka? Ayo. Ya, ayo. Nah, besi. Gimana apa aja? Kan itu kalau yang ketahuan dalamnya. Ya kan? Nah, coba nanti. Bujuk. Ya, bujuk. Buka. Nah, coba, betul. Oke. Nah, halo. Bujuk.
aja ya, tangan tepuk tangan. Iya. Oke. Oke. Ya, dari Bobi. Nah, ini next. Nah, apakah Anda yang membuka kepala tangan? Iya, Pak Dananya. Ya. Ya kan? Iya, Pak Dananya. Ya, mengapa? Alasannya apa? Buka. Ya, kasih duit. Kasih duit. Duduk ya, duduk ya, kasih duit. Ini apa? Dikasih makanan. Kasih makanan. Duduk juga kan? Duduk ya. Beda apa? Kasih HP mau dia. Kasih HP. Nah, kemudian ada dulu tutup kepala tangan. Nah, mengapa? Kalau yang ditutup kenapa? Saya nggak mau, dia nggak mau buka. Keke suruh keke. Kan ada yang tarik, buka ya. Nah, nggak ada tadi ya, nggak ada sebukannya kan. Oke. Nah, jadi lanjut Bumi. Nah, ini ya. Kemudian jawaban pertanyaan yang pertama dan kedua adalah bersedia membuka, ya kan? Atau tidak kepala kita. Nah, ini sesuai dengan kontrol. Nah, siapa yang mengontrol kira-kira? Membuka dan menutup gitu. Iya, ya. Kita sendiri, ya kan? Kita sendiri. Kita kan yang berhak membuka dan menutup. Ya, orang lain berhak kan? Enggak, ya kan? Walaupun Enggak. sudah dipengaruhi. Nah, walaupun kamu kan tetap, ya kan? Kita sendiri yang punya hak untuk membuka dan menutup. Ya, nah sekarang lanjut Bu. Nah itu ya. Jadi kita sendiri yang memang mempunyai kontrol ya kepala tangan kita. Bahwa kita tuh menutup nanti ya. Nah itu tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah tadi kebutuhannya buat apa? Dapat duit 100, ya udah buka. Buka gitu. Lanjut Bu. Nah selanjutnya ya psikiater dan pendidik William Glasser ya. Dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan dengan choice theory. Lalu membuat konsepsi tentang makna kontrol. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita ini sebagai guru tidak dapat memaksa murid. Ya, nggak bisa maksa tadi itu. Ya, mempengaruhi apa nggak bisa. Nah, untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama anak kita juga sama. Kita nggak bisa maksa tuh. Kamu harus masuk ke perguruan tinggi ini ya. Nggak bisa. Ya, mengontrol kita. Nah, kita bisa tadi hanya mengarahkan. Nah, yang kedua ada isu bahwa semua penguatan positif dan negatif bermanfaat. Nah, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol tadi ya, bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ada sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Nah, ilusi yang ketiga. Bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu benar tidak ya? Kita sering mengkritik murid kita, ya kan? Kemudian mereka merasa bersalah. Ya. Kamu ini kok nggak bisa sih belajar matematika? Bahasa Inggris nggak bisa. Gimana sih kamu belajar nggak di rumah? Iya, kamu merasa bersalah. Ya. Nah, jadi nanti murid kita menuju identitas gagal. Ya. Mereka merasa, wah, ternyata saya nggak bisa nih gitu. Matematika, bahasa Inggris. Nah, kemudian yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita guru, yang anak murid kita kan masih kecil. Nah, kita merasa kita bisa punya hak untuk memaksa mereka. Ya, dengan aturan-aturan. Nah, lanjut dulu. Nah, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Nah, jadi berangkat dari teori kontrol tadi, disiplin adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab pada anak. Jadi bukan kita tadi ya, 4 ilustrasi tadi, tapi kita mengajarkan tanggung jawab pada anak.
dari dirinya sendiri munculnya, ya, bukan berasal dari paksaan, ya kan, hukuman, ujian, bukan, tapi dari diri sendiri kita kembangkan. Dia sadar gitu bahwa itu salah, ya kan, bahwa nggak belajar itu salah, bahwa ngobrol di kelas itu salah, ya kan, sadar sendirinya. Lanjut, Umi. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah mana disiplin dimana dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi kita membuat disiplin nih, ya kan, agar mereka patuh kan pada kita. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bagi kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Terus sungguh disiplin itu bersifat self disiplin. Ya, disiplin itu tadi ya, sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasa lain untuk mendisiplin kita. Jadi jika kita tidak bisa disiplin dari internal, maka ya dari eksternal, ya dari luar membuat disiplin. Misalkan anak-anak nih dari dirinya belum muncul, ya kan, disiplin, maka ada aturan dari luar, ya kan, untuk mendisiplin. Ya. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah satunya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, tadi self disiplin, yang memiliki motivasi internal. Nah, tadi motivasi internal yang memunculkan. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tadi ya. Nah, lanjut Bumi. Nah, disiplin akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dengan disiplin, ya, disiplin di sekolah kita, ya, maka akan lahir nilai-nilai kebajikan pada anak-anak kita. Nah, yang pertama, profil Pancasila nih, nanti ada rapat dari kelima ya. Lanjut. Nah, profil Pancasila beriman. Ya. Kalau mereka disiplin, beriman, kemudian bertakwa, bermangsa dan berat mulia, itu luar biasa. Ya. Sholat, ya kan, udah waktunya sholat, sadar diri itu, langsung ke masjid, itu luar biasa kan. Nggak perlu diurak-abrik, urak sama Bomi, sama Pak Sidik gitu. Nah, itu penyadaran itu terus dibagi kemana. Mandiri. Nah, anak mandiri, belajar tidak disuruh, benar kritis, dan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini semua ya budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti kalau diturunkan nih di dalam satu nilai Pancasila ini banyak, ya, di dalam banyak, ya. Nah, sebenarnya ini perlu dibahas nih satu-satu. Ya, mandiri itu yang membuat karakter anak itu bagus itu apa aja? Ada di dalamnya poin-poinnya. Lanjut, Bumi. Nah, ini ya, ini untuk materi yang kedua. Pertanyaan pemantiknya, Ibu Ambar, nah, guru atau wali kelas 10 di SMK Pelita Hati. Nah, beliau sering bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Berapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta upah makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ayo, Bapak. Oh iya, gue dulu. Bapaknya Doni ya? Bapaknya Doni gimana? Ya, jadi si Doni ini sering ngambil paksa makanan temennya, ya kan?
apa yang Anda lakukan sebagai guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ibu Ambar, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah saya panggil anaknya dulu. Iya. Kita ngobrol dari hati ke hati, terutama mengenai latar belakang keluarganya si Doni. Ya, karena kan balik lagi, mungkin ini ada di masalah ekonomi. Kita tanya riwayat keluarga bagaimana, lalu bekalnya bagaimana, uang jajannya bagaimana. Kalau misalkan ternyata memang ternyata di bawah, ekonomi di bawah, mungkin kita akan bantu sebagai wali kelas. Misalnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita cari tahu dulu alasan awalnya, terutama di latar belakang keluarganya. Jangan langsung menyalahkan. Itu aja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini luar biasa ya. Tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Oh, Bumi. Auntinya Ambar, auntinya Doni. Betul sekali tadi apa yang disampaikan Bu Yuni. Karena ketika anak bermasalah di sekolah, bisa jadi pemicunya itu ada di luar sekolah. Bisa jadi memang pada saat dia mau berangkat dari rumah, dia udah ada trouble, udah ada masalah, belum lagi di jalan. Maka semua itu terakumulasi, terbawalah kemudian ke kelas, gitu ya. Nah, masalah latar belakang anak-anak kaitannya dengan ekonomi itu betul sangat mempengaruhi makanan yang dia bawa, gitu Pak ya. Ya kan, ada yang memang cuma bawa duit 5.000 misalnya begitu. Dan kalau kita dapati kasus seperti Doni, selain apa yang dilakukan oleh Bu Yuni tadi, kita harus menelisik latar belakang keluarganya, maka sikap kita terhadap si Doni pun treatmentnya itu akan sesuai gitu, nggak asal ngomel dan sebagainya. Kalau misalnya sudah dipanggil kemudian mengakui bahwa kita temui fakta bahwa memang dia itu dari keluarga duafa, maka solusi dari Bu Yuni kan kita sebagai wali kelas itu harus berbagi, gitu kan ya? Yeah. Sah-sah saja, alhamdulillah. Kalau di sini wali kelasnya baik banget ya Pak ya. Kalau ada anak beneran memang udah, masya Allah, semuanya. Kalau ada masalah itu berbagi. Tapi mungkin kita juga bisa mendidik teman-teman Doni juga untuk ikut berbagi. Terutama mungkin kita bisa lihat mana sih anak-anak yang rada-rada lumayan keuangannya, mungkin itu bisa kita bisik-bisikin gitu. Atau kelihatan anak yang memang punya kebaikan di hatinya, memang kelihatan suka berbagi. Mungkin itu juga yang kita bisikin gitu ke anak itu. Atau siapa sih teman-teman yang suka dimintain sama si Doni itu makanannya, mungkin juga kita bisa bisikin bahwa ya berbagi itu indah gitu kan ya. Ada orang-orang yang tidak bisa menikmati makanan seenak kamu gitu, dan apalagi kita makanan di kelas, orang-orang yang tidak bisa menikmati itu kan tentu kepengen, dan dia dengan caranya sendiri misalnya untuk bisa ikut makan juga. Nah, model kayak si Doni itu kan yang mungkin punya karakternya berlebihan gitu, suka ngambil barang orang, ya dia menikmatinya dengan cara itu gitu. Jangan sampai itu terjadi, maka kita yang mengarahkan terlebih dahulu gitu. Begitu Pak, mungkin solusinya. Jadi selain kita selaku wali kelas yang memang aware terhadap anak-anak didik kita, mungkin siswa kita juga bisa diajak untuk lebih berempati kepada temannya yang kekurangan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, Mas Rumi luar biasa ya. Ada lagi? Bu Putri? Belum. Hampir sama. Sudah. Mungkin ada jawaban. Sama jawabannya udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sejauh dari pendapat Bu Yuni dan Bu Umi, saya juga setuju Bapak. Kita panggil dulu Doninya, kita pendekatan secara personal. Namun ada tambahan dari saya, mungkin saya ingin menyisipkan potensi apa yang ada di dalam diri Doni. Misalnya Doni suka berjualan,
Jadi itu yang kita tingkatkan. Jadi dia tidak merasa kekurangan secara terus-menerus. Dengan berjualan dia bisa menghasilkan uang sendiri, begitu. Ya, jadi membesarkan hatinya. Iya, membesarkan hatinya. Begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, biasa ya. Ada lagi Bu Eda? Yang mic-nya kasih Oh, iya. bunda. Mic-nya dikasih bunda aja. Bu Eda pengalamannya luar biasa nih Bu Eda nih. Atau Pak Ambarnya mungkin Pak. Terima kasih untuk pendapat para neneknya Ambar, grandmanya Ambar. Saya memberikan sedikit kalau melihat kondisinya Doni. Yang pertama mungkin kita akan panggil anaknya. Nah setelah kita berbicara dari hati ke hati, mungkin akan memanggil juga orang tuanya. Mungkin dia sudah dibekali sama orang tuanya, cuman ada karakter khusus di anak ini yang perlu kita ketahui. Siapa tahu Doni ini adalah jenis anak seperti ada jenis itu yang pernah seperti siswa itu yang punya ada anak makan yang namanya itu mengambil barang orang, bukan yang ada kelompok-kelompok tertentu yang basis. Mungkin dia ada juga dapat pengaruh dari luar ya, yang seperti siswa kita yang pernah ada yang you harus bisa ambil topinya itu anak, you harus bisa ini. Kita kan belum tahu. Jadi memang alangkah baiknya antara anak dan orang tua harus kita hadirkan di sekolah dan kita berbicara baik-baik masalahnya di mana. Belum tentu dia masalah ekonomi, belum tentu juga dia tidak dibekali orang tua, tapi karena ada tekanan atau ada yang mendapat tekanan dari teman-temannya atau orang luar, siapa tahu makanan yang dia ambil itu dibawa juga ke temannya yang lain. Kalau menurut saya itu tambahan sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, belum ya? Kayaknya apa dia? Oh, apa? Bapaknya Doni. Bapaknya Doni gimana? Bapak Doni. Kalau menurut saya kemungkinan besar si Doni ini justru jiwa sosialnya tinggi, Pak. Begitu. Kenapa? Karena teman-teman Doni ini yang tadi dimintain makanan, dia bawa makanan banyak tapi gak mau berbagi sama orang lain. Dia gak mau berbagi sama orang lain. Dan si Doni ini meminta kepada temannya yang membawa makanan banyak, meskipun agak sedikit memaksa, tapi dia bagikan lagi Pak ke orang lain. Ceritanya ya. Ternyata jawabannya seperti itu Pak, kata Bu Hamba. Jadi si Doni ini justru jiwa sosialnya tinggi. Setelah dia minta ke orang lain, ke temannya yang bawa makanan banyak, dia bagikan lagi ke temannya yang tidak membawa makanan. Jiwa sosial. Jadi kalau kita lihat sepintas kan si Doni ini yang negatif ya. Tapi kalau saya lihat, oh ternyata Doni ini justru jiwa sosialnya tinggi. Terima kasih Pak. Luar biasa. Perawatannya luar biasa. Oke. Betul. Ya, supaya Doni yang ngomong. Betul ya. Semua yang pertama mengambil orang tua. Ya. Kemudian kita yang kedua adalah mencari penyebabnya ya. Penyebab kenapa si Doni itu seperti itu. Nah, yang ketiga solusinya ya. Seperti apa? Oke, coba lihat Bu Umi. Nah, menuju ke situasi yang sedang dihadapi Ambar, dalam konteks penegakan disiplin, Ambar sebaiknya tadi ya mencari alasan, betul ya. Nah, dan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana. Jadi Doni ini kebutuhan mana sih nanti yang dia hadapi, ya? Nah, ternyata ada 5 kebutuhan. Kira-kira Doni ini masuk yang mana nih? Ya nggak? Nanti kita kupas satu-satu.
sayang, merasa diterima, kebebasan atau kesenangan. Atau bertahan hidup. Iya, iya bertahan hidup. Dia minta-minta untuk bertahan hidup, ngambil punya orang untuk makan, gitu ya. Nah, pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita bahas satu-satu. Nah, bertahan hidup ini atau sebagai ada kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Ya, kalau kesehatan terganggu, ya kan, maka lainnya terganggu juga. Nah, rumah, kita nggak punya rumah dan makan, itu kebutuhan biologis, ya kan. Nah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian komponen psikologis dibutuhkan meliputi kebutuhan dan perasaan. Dalam kasus Doni di atas, ya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar, jawabannya karena ia lapar, ya kan, dan orang tuanya tidak membawa bekal, nah, makanan sehari, maka dia sedang mengalami ya kurang kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar. Ya. Nah, kalau dia tadi jawabannya, oh saya lapar Bu, ya, saya nggak bawa bekal, atau tidak cukup uang untuk beli makan. Nah, maka kebutuhan bertahan hidupnya kurang. Lanjut bumi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, kebutuhan ini yang anak-anak juga sering miliki, ya. Dan mereka kurang kasih sayang ternyata. Ya. Nah, ada nggak pernah nggak anak yang manja gitu sama wali kelas gitu kan? Iya, karena ini kebutuhan kayak sayang. Nah, ini yang mendasari semua kebutuhan biologis. Nah, ini yang sayang itu terima meliputi kebutuhan hubungan ya, antar mereka meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ya, teman kerja. Semua butuh kasih sayang. Mandi, ya kan, nah butuh kasih sayang. Kemudian anak-anak ini masalah. Doni kalau Doni mempunyai alasan karena ia merasa senang, nah, temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, ya, gurunya memberitahukan ke orang tua, nah dia malah senang, ya, karena dia diperhatikan, gitu ya, dia diperhatikan. Lanjut bumi. Nah, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, dia merasa lebih hebat, gitu ya. Nah, kalau Doni dia merasa hebat karena temannya jika takut dengan dia dan menuruti keinginannya, nah, diancam sama Doni, ya, meminta, gitu kan. Dia merasa dia berkuasa. Nah, maka dia sedang menjadi seorang yang pengen dihormati, ya, diakui, segala keinginannya harus terpenuhi. Dan bumi selanjutnya kebebasan. Kebutuhan atau kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jika Doni, ya, dia merasa bahwa bosan dengan bekal makanan yang dibawa, oh bosan nih makanannya ini aja. Nah, yang dibawa ibunya di rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, nah, monoton, ya. Nah, maka dia butuh kebebasan mencari bekal yang lain punya temannya. Lanjut. Nah, kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jika Doni menjawab dia melakukan karena iseng, ya kan, hanya sekedar iseng,
dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang diisengin, ya kan? Dan ternyata temannya malah senang gitu kan, dan yang kesel atau ada yang kesel, ada yang tawa-tawa, nah itu merasa bahwa dia itu sedang kebutuhan kesenangan. Baik, itu ya, ada 5 kebutuhan dasar. Nah, maka kita ketika ada masalah, ada anak kita harus tahu tuh 5 kebutuhan dasar tadi. Apa aja tadi? Kebebasan, bertahan hidup, baik saya, lima. Nah itu yang harus kita gali, 5 itu, ya. Nah jangan sampai kita menjasati, ini kan jangan langsung menjas, oh kamu nih nggak bagus nih, nggak begini, ya kan? Sikapnya harus dirubah. Nah kita cek dulu di mata ini. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama atau hukuman. Nah, motivasi kita berperilaku karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, motivasi kita nih, ya, kita motivasi baik karena mendapatkan imbalan misalnya, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, kita motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Nah ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal itu, ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis dan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah ini motivasi eksternal. Nah kita kadang menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, motivasi kita. Nah, supaya kita itu aman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi kita berperilaku baik hanya untuk mendapatkan imbalan dari atau penghargaan dari orang lain. Nah ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, ya. Yang pertama. Yang kedua, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jangan sampai kita melakukan kebaikan ini Bu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitu juga anak-anak kita, ya kan? Mereka melakukan kebaikan karena imbalan nih dari wali kelas kalau melakukan kebaikan, ya, atau penghargaan. Lalu kita memberikan hadiah juga sama, kan? Dengan hadiah imbalan. Kalau kita misalnya anaknya juara 1, ya, kita berikan imbalan itu sebenarnya nggak baik. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah itu ya, pasti dia nanya, ya, karena sering dikasih imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia baris mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Nah kalau nggak dapat hadiah, nah itu ya, pasti dia nggak melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai percaya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Nah, yang ketiga ini kita melakukannya karena mereka ingin kita seperti itu misalnya.
Mereka ingin kita menjadi orang yang baik, orang yang pintar, ya, sehingga dia dihargai dengan nilai-nilai kebaikan dan kepintarannya. Nah, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan suatu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Ya. Karena motivasi berlaku bersifat internal bukan eksternal. Lanjut Bumi. Waktunya. Nah, refleksi. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir ya, mengajar di kelas tepat waktu, ya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Gitu ya. Ya tadi ya, motivasinya apa? Apa ingin dihargai, ya kan? Takut pada hukuman, kalau enggak hadir tepat waktu bisa dihukum. Atau apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan menjadi karyawan berprestasi? Ya. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap melakukan tepat waktu? Jawabannya? Iya, bagus. Ya. Ada aturan, walaupun tidak aturan, kita sebagai guru, iya, tepat waktu ya. Waktu contoh yang baik untuk murid kita. Lanjut. Nah, ini nih, dia posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kita sebagai guru. Posisi kita sebagai guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, nanti kita pilih nih, lihat nih, ya, termasuk yang mana kita, ya, dari 5 ini. Selalu pilih. Nah, penghukum, seorang guru sebagai penghukum, ya, bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal, dengan ucapan ya, ucapannya yang menyakitkan. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, gitu ya. Dan adanya tangan tinggi gitu kan. Patuhi aturan saya, awas ya, kalau enggak, gitu. Ngacem-ngacem gitu. Awas ya. Kamu selalu saja salah. Gitu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selalu. Siapa namanya? Misalnya Naren. Kenapa kamu terlambat lagi? Terlambat lagi. Bosan lihatnya. Gitu. Nah, guru seperti ini atau ada yang terlambat, gitu kan? Sini kamu terlambat. Nah, konsekuensinya apa kalau terlambat? Keliling lapangan Pak 1 kali. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kamu karena sering terlambat 2 kali. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara dia sendiri. Ya. Sayang ya, padahal banyak ya. Silakan Bumi. Nah, ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya kan? Lebih lembut, membuat
merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Nah, kata-kata yang lembut banget, ya kan? Ibu sangat kecewa, gitu kan? Nah, dengan kamu. Coba jangan lagi ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Nah, dia merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat kamu begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Dia merasa rendah, ya kan? Merasa sinis, tidak berharga, dan mengecewakan orang lain. Nah, sebagai teman, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Cara, ya kan, persuasi berdua, ya. Nah, tidak di depan umum. Ya. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang menjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memanggil seorang mereka dan berkata, ayo bantulah demi Bapak guru. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, negatifnya di posisi adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, itu ya. Mau dibantu terus kan posisi teman, ya, ternyata enggak dibantu gitu sekali. Nah, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya, ternyata sama aja. Gitu, kecewa dia. Guru masih kecewa. Nah, habis memantau. Nah, memantau berarti guru mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, terus berdasarkan peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kemudian bertanya, peraturannya apa? Nah, misalnya ada yang seorang yang datangnya sering telat, ya kita tanya, kamu tahu nggak aturannya sekolah? Datang jam berapa? Ya kan? Jam berapa? Nah, gitu. Nah, kemudian yang nggak pakai sepatu, kamu tahu nggak aturan sekolah? Ya kan? Sepatunya pakai apa? Perlu memantau. Kasih tahu peraturannya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi jika tidak memakai sepatu hitam. Nah, setelah pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di sini akan menggunakan stiker, slip catatan, ya, data cek. Nah, Sumarno sendiri berawal dari teori stimulus respon, ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya. Nah, ini yang manajer ini. Ya, posisi manajer, posisi di mana guru membuat suatu bersama dengan murid. Nah, membuat aturan bersama dengan murid. Murid dilibatkan, ya, dilibatkan. Silakan murid tanggung jawabkan pelakunya setelah kita libatkan murid membuat aturan. Nah, itu diingatkan tanggung jawab pelakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi dalam masalah sendiri. Ya, sang manajer telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tentu kembali kepada kedua posisi. Nah, teman tadi ya, bahasanya ya kan yang baik dengan murid. Nah, kemudian dikontrol terus ya,
diingatkan peraturan-peraturan yang sudah ada yang dibuat oleh guru dan murid. Jadi suatu kembali kepada posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, maka perlu mengacu pada instruksi yang dapat menjadikan murid seorang manajer, seorang pemimpin sendiri. Jadi murid sendiri yang muncul dari dirinya sendiri, bisa mengenai kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, kemudian pertanyaannya seorang manajer biasanya apa yang kita yakini, ya. Apa yang sudah kita sepakati, ya, di kelas atau di sekolah, ya. Kembali ke keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas. Apa kamu meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dibuat seperti itu, ya kan? Mereka sadar diri. Jika memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seorang, tapi membimbing untuk mengatur dirinya. Setelah Bumi, videonya Bumi. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah kau dia kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dilakukan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Telat lagi sekarang. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sendiri ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Hitungnya bagus ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Kalau nggak Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Keterlambatan ini. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Bapak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Balik kelas. ada ibu saya. Jadi yang ada Kak Emma dan ibu kamu ya. Dan kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Posisi kontrol yang Enak banget ya. disarankan untuk Apa bedanya ya? murid yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan paling dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, luar biasa ya. Dari kelima itu, gimana nih kira-kira kita posisinya selama ini? Bagaimana ke kita? Nah, kita sekarang ditegur ya. Ternyata kita harus jadi manajer ya. Manajer, jangan sampai tadi kita harus memerdekakan murid ya. Memerdekakan murid, kemudian membuat restitusi ya, enggak menyalahkan murid dan tidak menghukum ya, dan menghukum murid. Buat murid itu jadi mereka itu sadar diri ya, sadar diri dibawa ke sana, bukan dihukum ya. Sadarkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, atau kita punya aturan sendiri. Nah, dan di keyakinan kelas ya, keyakinan kelas kita buat aturan-aturannya. Nah, nanti ada tentang keyakinan kelas. Nah, ini posisi kontrol restitusi ya. Nah, sebagai pendidik, guru dapat menemukan solusi terbaik untuk murid. Nah, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan guru membimbing untuk mendapat solusinya. Dan bumi. Nah, keyakinan kelas. Nah, sudah buat semua keyakinan kelasnya? Ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas? Mari udah buat tuh. Sudah. Wih, luar biasa. Keyakinan kelasnya apa aja tuh Pak Adi? Keyakinan kelasnya? 1. Datang lebih tepat waktu. Nah, tepat waktu. Lagi. 2. Kebersihan kelas. Mesin kelas. Terus. Tetap menjaga. Lanjut. 3. Tidak saling membuli. Temannya. Dia harus saling menghormati. 4. Selalu menjaga tata tertib sekolah Terus. dan lain-lain banyak. Oke, bagus. Itu ya. Tapi di papang tuh di kelas tuh. Udah. Ya, udah. Udah. Kayak mana di poster, buat poster. Nah, keyakinan kelas ini lahir dari ide anak-anak, bukan dari kita sebagai wali kelas, bukan. Iya. Tapi anak-anak yang membuat keyakinan kelas, pengetahuan kelas. Nah, contohnya itu, Bu Umi. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas.
ya kan? Nah, jawabannya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ya saat mengendarai motor? Buat apa helm? Keselamatan, ya kan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, buat apa masker? Kesehatan. Ya. Nah, nilai-nilai itulah yang namanya dengan keyakinan. Ya, keyakinan bahwa helm itu untuk keselamatan, masker untuk kesehatan. Nah, keyakinan kalau misalkan kelas bersih, ya kan, jadi rapi, ya, nyaman, itu keyakinan kelasnya. Lalu nih, nah ini cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama melibatkan siswa, ya, siswa dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Tadi apa aja tadi? Disiplin, ya, apa aja? Saling menghormati, tidak membuli, ya, kebersihan. Ya. Hasilnya tempel tuh, ya, tempel di dinding kelas masing-masing. Begini, ya contoh. Lanjut Bu. Nah, terakhir ya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ada untuk solusi permasalahan siswa ya. Tadi ada yang kalau saya kemarin di videonya tentang anak yang main HP di kelas. Ya. Anak yang main HP di kelas, namanya si Satria, ya. Kita lagi jelasin, dia yang asik main HP di kelas. Nah, kita restitusi tuh, dipanggil, ya, berdua, kemudian jelaskan menstabilkan identitas. Ditanya, lanjut dulu nih. Nah, ditanya, alasannya apa? Kamu main HP di kelas, ya, itu. Kemudian tahu nggak kamu aturan kelasnya seperti apa? Gitu ya. Ada institusi, stabilkan identitas. Nah, kemudian Bapak juga sama, Bapak juga senang main HP gitu kan. Cuma pada saat pembelajaran, ya, tidak diperkenankan untuk main HP. Nah, jadi diyakinkan dia supaya main HP itu tidak baik. Nah, tapi ini disalahkan ya, nggak boleh main HP gitu, nggak langsung. Lanjut, boleh. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasar prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi kewajibannya. Nah, stimulus respon. Nah, tindakan yang salah. Jadi Satria ini kan banyak kesalahan, ya. Tapi distabilkan. Validasi itu kan kamu melakukan itu berdasarkan untuk apa, gitu kan? Tanya. Oh saya karena saya itu Pak tadi ada tugas mengerjakan tugas dulu. Nah, tindakan yang salah. Nah, tugas kan nanti bisa dikerjakan di lain kesempatan gitu ya. Nah, selanjutnya publik. Ya, keyakinan, menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan dilakukan dengan memberi pernyataan bermakna kepada murid dan anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Nah, kita kaitkan tadi ya sekuensinya sehingga dia menyadari bahwa tindakan itu salah. Next, habis ya? Habis ya? Habis besar nih. Ya, jadi itu budaya positif ya yang akan kita laksanakan di SMK 2 ya. Yang pertama tadi apa? Bumi. Yang pertama apa? Tentang disiplin positif ya kan? Disiplin positif.
Nah, disiplin positif itu macam-macam ya. Jadi, ada tentang hukuman, konsekuensi dan diskusi. Nah, kemudian posisi 5 posisi kontrol ya, sebagai penghukum, memantau, teman, manajer, ya, membuat salah ya. Ya, bersalah. Kemudian 5 kebutuhan dasar. Apa yang kebutuhan dasar? Anak-anak. Iya. Ya, kita harus tahu terus. Kasih sayang, ya. Pengakuan. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau diskusikan? Gak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak pada semuanya. Saya kembalikan ke Bumi. Silakan Bumi. Tepuk tangan dulu buat Heri. Luar biasa ya, dari tayangan melalui PowerPoint tadi, terus pemaparan dari Pak Heri juga, kita bisa menilai diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu seperti apakah gitu ya? Apakah kita udah jadi manajer, jadi membuat orang selalu merasa bersalah? Iya, memang baik, middle atau lebih tegas gitu ya. Artinya sekarang kita sudah tahu sebetulnya kalau kondisinya kayak gitu kita tuh harus bagaimana, gitu kan ya. Memang berat banget sih, ngerasain kok kita kayak ngobrol biasa sama teman, terus teman-teman kita tuh bakal jerah gak sih? Anak-anak kita bakal jerah gak sih kalau cuma diajak bicara kayak gitu aja? Mungkin di sesi berikutnya nanti ada apa ya, pemaparan lain yang kaitannya dengan budaya positif tadi, sehingga kita tuh bisa nyambung tuh dari kemarin misi-misi gitu ya. Sekarang budaya positif, nanti selanjutnya apa lagi? Jadi Pak Heri sebetulnya sekarang sedang sharing ilmu sama kita. Walaupun kita bukan CGP, tapi paling tidak ada yang bisa kita pelajari dari beliau. Dan mudah-mudahan nanti yang belum CGP bisa CGP Bapak Ibu ya. Dan ternyata usianya sekarang ditambah bisa 55 tahun tuh masih bisa CGP. Berarti saya ada di posisi aman ini untuk bisa sebetulnya ya. Bu Enda, Miss Catherine, Bu Sari. Ya, buat saya hari ini adalah hari yang luar biasa. Ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja ya. Jadi lain kali kalau diundang, harap datang lagi ya Bapak Ibu ya. Heri, undang lagi kita ya. Jadi biar berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Heri. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat buat orang banyak, dan kita juga bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Walaupun tidak langsung ke 100%, paling tidak kita bisa memulai dikit-dikit dulu ya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, jam terbangnya lebih banyak, maka kita udah bisa lebih pandai bagaimana mengolah diri kita menjadi lebih baik lagi. Baik, teman-teman sekalian, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya lahir batin kalau ada salah-salah. Salam. Oh iya, Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Barokah. Beberapa saat yang lalu saya baru saja mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Bapak Heri Busyari. Alhamdulillah apa yang sudah dipaparkan tadi ternyata sangat bagus dan memberikan banyak sekali manfaat bagi kami sebagai guru, terutama saya pribadi. Kita jadi tahu bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai positif yang ada di sekolah, dan tentunya ini menjadi bahan refleksi kami sebagai guru untuk mengetahui sejauh mana yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai ataupun belum. Kalau memang sudah sesuai, kita bisa terus mempertahankan. Kalaupun misalnya belum sesuai, maka kita sudah tahu bagaimana kita untuk berbenah diri dari apa yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Pak Heri, terus tebarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kehadiran mana nih? Kok nggak ada kehadiran? Kelas A kelas tidak. Angka selalu aman dan